Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Bertemu dan berjumpa kembali bersama kami Ustadz Nurdin Abdul Wahid dalam channel Ngofdar Official, ngobrol perkara dakwah dan ruqyah. Pada video kali ini kami akan men-share kepada kalian semua tentang benda-benda apa saja yang kemungkinan dipakai media santet. Apakah ada salah satunya di tempat Anda? Diambil dari berbagai sumber, termasuk dari pengalaman pasien yang datang pada kami. Tapi sebelumnya, subscribe, like, comment, and share supaya kalian semua bisa melihat video kami yang lainnya. Please like and subscribe Horror and Channel. Dimulai yang pertama yaitu tulang ayam. Tulang ayam sering juga digunakan dalam ilmu santet. Untuk benda ini memang terdengar sangat lucu. Meskipun tulang ayam terlihat seperti sampah, benda ini biasanya digunakan sebagai media santet yang tujuannya digunakan dalam menghancurkan bisnis makanan agar si target tidak memiliki pembeli atau tidak laris. Dan ini pernah dialami oleh salah satu pasien kami yang ada di sekitar Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Saat kami mendatangi ke rumah dan tempat usahanya, ditemukan di samping pot bunga ada bertumpuk tulang-tulang ayam, dan pemilik rumah tidak merasa membuang tulang-tulang tersebut. Yang kedua, rambut. Helai rambut juga sering digunakan dalam ilmu santet. Benda yang sering digunakan dalam santet ialah rambut. Biasanya benda tersebut digunakan dalam bentuk santet yang bertujuan mempersulit si target dalam mendapatkan jodohnya atau menutup usaha dan lain sebagainya. Dan ini pun juga ditemukan di samping toko salah satu pasien kami di daerah Jalan Cikurbuk, Kota Tasikmalaya. Yang ketiga, tanah kuburan. Tanah kuburan juga biasanya digunakan sebagai perantara pelancar santet. Pada beberapa kasus, tanah kuburan biasanya dibungkus menggunakan potongan kain kafan dan dikirim pada malam hari. Pada proses pengiriman santet jenis ini biasanya terlihat seperti bola api besar atau sering disebut juga dengan banaspati. Efek dari santet jenis ini biasanya ditunjukkan agar merusak rumah tangga seseorang, yang membuat penghuni rumahnya akan selalu dalam kondisi panas dan emosi yang berkepanjangan, dan juga rumah atau tempat usahanya menjadi sepi. Makhluk jin yang datang biasanya pocong atau sejenisnya. Yang keempat, tulisan huruf Arab atau rajah. Rajah berisikan kertas dengan tulisan acak yang biasanya ditulis dengan huruf Arab, dengan dibentuk dengan pola tertentu. Memang tergantung cara dan tujuan. Kalau baik, yang sebatas boleh oleh agama selagi kita tahu maksud huruf-huruf Arab tersebut. Itu menurut Al-Imam Al-Ghazali. Tapi ada juga rajah digunakan untuk santet, dan ini jelas menjadi sihir dan haram menurut agama. 5. Makanan. Tanpa disadari, makanan juga menjadi tempat media santet yang dilakukan oleh para dukun. Sebelum diberikan kepada target santet, biasanya akan dibacakan mantra terlebih dahulu. Memang santet dilakukan oleh makanan ini akan sulit diketahui. Makanya mengapa Rasul mengajarkan kepada kita untuk membaca doa saat kita mau makan. Yang keenam, darah. Darah ini biasanya darah ayam, camani atau hewan lainnya. Ini memberikan efek cukup lumayan kepada sasaran santet. Jin yang biasanya datang melalui media darah ini biasanya genderuwo. Ada pengalaman dari pedagang dari pasar yang sempat memvideo di depan halaman rumahnya ada ceceran darah di lantai tanpa tahu asal mula adanya. Yang ketujuh, garam koral. Media ini juga tergantung cara dan tujuannya. Biasanya garam koral ini dipakai kalau hal yang baik, untuk membentengi rumah atau tempat usaha dari santet dan lain sebagainya. Tapi juga ada yang menggunakan garam koral ini untuk media kiriman atau santet. Yang kedelapan, kotoran manusia.
sempat dua pasien yang bercerita kepada kami tentang adanya kotoran manusia. Yang pertama, pasien yang berprofesi sebagai tukang cat mobil di daerah Kelurahan Tugoraja, Kota Tasikmalaya. Katanya ditemukan ada kotoran manusia yang dioles-oles di pagar depan bengkel. Yang kedua, seorang pengusaha muda di bidang fashion. Dia bercerita ditemukan kotoran manusia di garasi mobil depan rumahnya tanpa tahu asal muasal ada kotoran manusia tersebut. Nomor selanjutnya, buhul atau ikatan temali. Praktik pemuncak paling atas adalah buhul atau tali temali. Buhul ialah kunci pertama perjanjian dengan jin. Buhul ditaruh di tempat yang sulit ditemukan oleh sasaran santet, sehingga target tidak tahu kalau sedang menjadi sasaran. Buhul biasanya benda-benda dari berbagai jenis, bisa paku, rambut, tanah kuburan, telur, tulang-tulang, minyak, kembang, dan lain sebagainya. Biasanya dibungkus dengan kain kafan. Ini akan memberikan efek dahsyat kepada sasarannya. Nah, itulah berbagai macam benda-benda yang kemungkinan dipakai untuk media santet. Semoga kita selamanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan meningkatkan ibadah dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika video ini bermanfaat, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.